Ini aku bicara titisan dalam konteks spiritual Jawa. Ketika leluhur ini menitis, itu pasti ada sesuatu urusan yang belum selesai. Atau paling tidak ada tugas yang belum selesai dan harus diselesaikan dengan memakai wujud baru. Sehingga para leluhur perlu menitis memilih raga yang baru. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sehingga nanti jenengan mampu membedakan dalam fenomena kesurupan ya. Kesurupan ini semacam ada sinkronisasi energi dengan roh lain atau pihak lain. Tautan pikiran saja gitu loh. Lalu apakah bisa atau memungkinkan misalkan ada karakter leluhur, ada roh leluhur 5, 3 atau lebih dari 1 yang menitis ke dalam satu wujud? Bisa. Ingat bahwa roh itu sebenarnya adalah masih pikiran. Jadi pikiran yang selaras, pikiran yang sama, yang sinkron, mereka bisa menyatu. Persis seperti air. Sesama air itu pasti akan saling menyatu. Dan yang menyatu ini yang kecil pasti akan menyatu ke yang lebih besar. Sampai nanti puncaknya menyatu kepada lautan. Persis seperti itu. Cokro menggilingan roda berputar. Bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan. Yang sedang berkuasa, berjatuhan. Dan sebaliknya yang hilang, bermunculan. Yang tak terduga berjaya dan berkuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan menyampaikan sudut pandang yang saat ini juga sedang populer dan mungkin ditunggu oleh banyak pihak, yaitu mengenai titisan. Khususnya begini, banyak kalangan yang meyakini bahwa ini adalah saat-saatnya atau masa-masanya para leluhur atau titisan para leluhur ini untuk berkiprah. Artinya para titisan ini mau memasuki raganya, raga yang dipilih tentunya gitu loh. Lalu nanti berkiprah. Nah, intinya kan begitu. Saat ini itu sedang ditunggu-tunggu kejadian seperti itu. Nah, aku akan menampilkan sudut pandang atau mungkin menjabarkannya secara menurut sudut pandangku. Semoga ini bisa menginspirasi panjenengan semua. Jadi ketika para leluhur ini menitis kembali, berkiprah kembali dalam wujud raganya yang baru, maka wujud atau raga yang baru ini harus memang wujud dan raga yang spesial. Artinya begini, ketika leluhur kita ini dengan kualitas-kualitas tertentu, dengan karakter-karakter tertentu, maka dia pasti mencari wujud atau raga dengan kualitas tertentu, dengan karakter tertentu. Nah, apakah lalu setiap tubuh bisa dititisi? Oh tidak. Tentu mereka memilih sesuatu yang selaras dengan mereka. Ketika leluhur ini menitis, itu pasti ada sesuatu urusan yang belum selesai. Atau paling tidak ada tugas yang belum selesai dan harus diselesaikan dengan memakai wujud baru. Sehingga para leluhur perlu menitis memilih raga yang baru. Nah, bagaikan kita itu naik suatu kendaraan. Tolong perhatikan ini. Ketika jenengan misalkan truk dengan daya muat itu 10 ton. Lah ini mau ditumpangi, mau dititisi, nah, anggaplah begitu nggih. Artinya kan daya tampung Anda, daya tampung truk ini kan harus lebih kuat daripada yang akan lahir, yang akan menitis ini tadi. Kalau misalkan titisan ini tadi misalkan beratnya itu 1 ton, 2 ton, sementara daya tampung panjenengan itu 10 ton, nah itu masuk sinkron namanya. Tapi kalau
kekuatan muatan ini tadi 10 ton, sementara yang mau masuk nitis ini 15 ton, ya meleot, tidak kuat. Jadi otomatis tak ibaratkan seperti itu. Sama seperti dengan wahyu. Wahyu ini akan nitis, akan dumunung kepada pribadi yang lebih kuat, yang memang mampu menampung wahyu ini. Begitu pula leluhur, ketika menitis dia pasti mencari wujud yang memang kuat, yang memang berkarakter. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sehingga nanti jenengan mampu membedakan dalam fenomena yang lain lagi yang namanya apa tadi? Kesurupan ya. Ya, kesurupan ya. Nah, kesurupan ini beda dengan itu. Kesurupan ini semacam ada sinkronisasi energi dengan roh lain atau pihak lain. Tautan pikiran saja gitu loh. Tapi kalau titisan ini kualitasnya berbeda. Tolong dipahami ya, ini aku bicara titisan dalam konteks spiritual Jawa. Jawa Nusantara maksudnya gitu. Jadi ini menampilkan sudut pandang ini sehingga panjenengan lebih memahaminya dan mampu melakukan tindakan yang tepat lagi. Sekali lagi bolak-balik aku selalu mengatakan untuk bertindak. Jangan jadi penonton aja. Jadi kembali itu. Jadi ini saatnya para leluhur menitis kembali mereka yang punya urusan atau punya tujuan agung yang belum selesai. Dan mereka pasti memilih wujud atau raga yang kuat, yang berkarakter, yang sinkron dengan tujuan mereka dan karakter mereka. Lalu, apakah bisa atau memungkinkan, misalkan ada karakter leluhur, ada roh leluhur 5, 3 atau lebih dari 1 yang menitis ke dalam satu wujud? Bisa. Bisa. Ingat, aku pernah menjabarkan dalam videoku sebelumnya bahwa roh itu sebenarnya adalah masih pikiran. Jadi pikiran yang selaras, pikiran yang sama, yang sinkron, mereka bisa menyatu. Persis seperti air. Air dan sesama air itu pasti akan saling menyatu. Dan yang menyatu ini yang kecil pasti akan menyatu ke yang lebih besar. Sampai nanti puncaknya menyatu kepada lautan. Persis seperti itu. Ini konsep titisan. Bagikan air. Air yang kecil menyatu dengan air yang besar. Dan air ini akan menyatu juga menjadi yang maha besar, yaitu ke lautan. Jadi sekali lagi titisan ini pasti akan mencari wujud wadah yang kuat, yang berkarakter, yang mampu menampung dirinya. Tak ibaratkan tadi seperti truk, kalau muatannya itu jenengan tuh truk ini 10 ton, maka titisan ini di bawahnya itu. Karena kalau di atasnya itu melewat, tidak mampu nanti. Dipahami ya? Tolong ini dipahami dengan tepat, dihayati dengan tepat, sehingga nanti panjenengan jika berkehendak atau memang selaras dengan tujuan dan karakter para leluhur, panjenengan dapat ketitisan itu gitu loh. Ketitisan itu gitu loh. Karena di dalam semua videoku aku selalu mengatakan bahwa zaman baru, tatanan baru, dan hajat leluhur ini tidak bisa dilakukan sendirian. Melibatkan banyak pihak, melibatkan seluruh putra-putri bangsa ini, siapapun yang memang merasa terpanggil, selaras, dan memang punya tekad bulat untuk menuju ke sana. Sekali lagi, aku bicara titisan dalam konsep spiritual Jawa. Dan ini menurut sudut pandangku. Panjenengan tidak harus setuju. Aku berusaha menjelaskannya melalui bahasa yang sederhana, bahasa umum, sehingga nanti semua orang bisa memahami. Ingat, roh itu adalah pikiran. Dan pikiran yang sama, selaras, sekarakter, mereka akan bisa menyatu. Cuman yang menampung ini
harus punya kekuatan yang cukup untuk menampung titisan-titisan ini. Jadi kalau panjenengan ingin terintegrasi dalam konsep titisan ini, tolong perkuat diri panjenengan. Tingkatkan kualitas diri panjenengan. Tingkatkan kualitas fisik, kualitas energi, kualitas pikiran, kualitas kesadaran panjenengan. Itu cara kita membantu mewujudkan lahirnya tatanan baru, zaman baru dengan pemimpin baru. Begitu pula tentang wahyu, aku sudah mengatakan itu semacam chip yang ditanamkan kepada seorang kesatria yang berkarakter kesatria, berkarakter seorang pemimpin, dan ini pasti punya kekuatan yang luar biasa. Dia pasti pribadi yang luar biasa, karena untuk menampung kekuatan wahyu itu tidak setiap pribadi mampu, tidak setiap wujud itu mampu. Dipahami gak ini penting tak singgung agar ini segera mulus transisinya. Atau bagaikan pesawat itu mendaratnya itu para titisan ini, ya para leluhur yang mau menitis ini mendaratnya biar mulus, tepat sasaran, tepat guna, dan tentu saja tepat momentumnya. Dan inilah saatnya. Inilah saatnya. Dipahami ya? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.